Rencana Tuhan selalu indah dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau hidup saudara dan saya berhasil. Yesus mau hidup saudara dan saya hidup di dalam kesehatan. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam damai sejahteranya. Tuhan mau memiliki rencana agar saudara dan saya ke depannya menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan mau rumah tangga kita hidup dalam keharmonisan. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sukses. Bahkan pelayanan kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, studi kita berhasil, dan apapun segala kehidupan kita dibuatnya Tuhan berhasil. Karena memang Tuhan memiliki rencana dan rancangan hidup yang indah atas hidupmu dan hidupku. Ingat ya, perceraian itu bukan rencananya Tuhan, bukan rancangannya Tuhan. Sakit penyakit itu bukan rencananya Tuhan, bukan rancangannya Tuhan. Terus kenapa semua ini bisa terjadi? Itulah yang namanya kehidupan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Tuhan telah menyediakan rencana-rencana yang dahsyat, rancangan-rancangan yang indah atas hidupmu dan hidupku, atas pelayananmu dan pelayananku, atas karirmu dan karirku, atas rumah tanggamu dan rumah tanggaku, atas keseluruhan aspek kehidupan kita. Dia memiliki rencana yang indah buat hidup kita hari lepas hari. Rencana Tuhan indah. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menghakimi hidup orang lain. Jangan hakimi hidup orang lain. Ngaca dulu kalau mau nghakimin hidup orang lain. Ingat ya, kita, saudara dan saya tidak diberikan oleh Tuhan wewenang untuk menjadi hakim atas hidup orang lain. Kalau hidup orang lain jatuh dalam dosa, usahanya bangkrut, rumah tangganya bercerai, dan dia punya kasus ini dan itu, jangan dihakimin saudara. Karena saudara tidak dipilih oleh Yesus untuk menjadi hakim atas hidup orang lain. Jangan hakimin orang, wah dia kan mantan pelacur, wah dia kan mantan narkoba, wah dia kan rumah tangganya cerai, wah pelayanannya kan ancur-ancuran, oh dia kan sumber sensasi. Jangan dihakimin. Kalau bisa saudara dan saya malah mendoakan, Tuhan kasihanilah dia rumah tangganya hampir bercerai, kasihanilah dia sedang jatuh dalam dosa perzinahan, dia sedang jatuh dalam dosa amoral dan lain sebagainya. Doain, jangan dihakimin saudaraku. Ambil kaca yang besar, terus kita berkaca masing-masing. Apakah kita udah benar hidupnya? Apakah hidup kita udah jauh lebih layak dari mereka? Ingat loh, kita ada itu karena produk kasih karunia Tuhan. Kita juga punya kesalahan, kita juga punya pelanggaran, kita juga punya dosa-dosa. Tetapi beruntungnya kita masih dilindungi oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Itu anugerah. Kebetulan aja mereka yang tertangkap basah, sehingga mereka kelihatan oleh publik. Oleh karenanya, jangan hakimi siapapun. Belajarlah untuk menjadi terang, belajarlah untuk menjadi garam. Punya mulut harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Jadilah anak Tuhan dan jangan jadi batu sandungan. Haleluya. Ketika hidup kita sudah mulai dikenal banyak orang, ketika bisnis kita sudah mulai berhasil, ketika kita sudah menjadi pengusaha hebat, ketika kita sudah menjadi pengacara hebat dan pengacara terkenal, ketika kita sudah menjadi hakim yang hebat dan hakim yang terkenal, tetaplah rendah hati, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Semua ini tidak ada artinya tanpa Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh arogan, karena hidup ini kita tidak ada yang tahu. Hari ini kita ada, besok kita belum tentu ada untuk melihat hari esok. Oleh karenanya, janganlah kita arogan, janganlah kita sombong. Kalau saya bisa jadi pengacara terkenal, itu karena kemurahan Yesus. Kalau pelayanan saya bisa terkenal, itu karena anugerah Yesus. Kita nggak boleh sombong sama siapapun. Kita juga nggak boleh arogan sama siapapun. Kita harus tetap mengasihi. Kita harus tetap baik. Kita harus belajar untuk tetap rendah hati terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka saya nggak bisa sampai hari ini terkenal seperti ini. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa memenangkan perkara-perkara serta kasus-kasus yang hebat. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin saya bisa main film, main sinetron,
bahkan menjadi model internasional, penyanyi terkenal. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin bisa. Nah, ciri-ciri inilah adalah ciri-ciri orang yang mengerti bahwa hidupnya tidak akan berarti tanpa Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, lewat video ini saya hanya ingin mengingatkan, mari kita belajar rendah hati. Jangan sombongi hartamu, jangan sombongi kedudukanmu, jangan sombongi seluruh apa yang kita miliki, tetapi perkenalkanlah Yesus lewat apa yang sudah Dia percayakan dalam kehidupan kita. God bless you. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kita saksikan Tuhan Yesus Kristus kita kepada dunia. Kalau saya boleh dipercayakan kekayaan, itu karena kasih Yesus. Kalau saya boleh menduduki jabatan-jabatan penting di bangsa ini, itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau usaha saya bisa berhasil, saya bisa jadi pengusaha yang sukses, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya bisa menjadi selebriti yang terkenal di bangsa ini, itu juga karena kemurahan Yesus. Kalau pelayanan kita bisa berkembang, kita dipercayakan jemaat ribuan, itu juga karena kasih karunia Tuhan Yesus. Saudara, pakai kesempatan hari-hari ini untuk kita bersaksi bahwa apa yang saya terima, apa yang saya miliki, apa yang saya punyai, itu semua karena Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat, kita nggak boleh lupa akan Tuhan. Ketika kita diangkat, ketika kita dipromosikan, ketika kita sudah mulai terkenal, ketika deposito kita sudah mulai banyak uangnya dan kita diberkahi oleh Tuhan, terus kita lupa sama Tuhan. Jangan, saudara. Mari kita ceritakan, saya bisa jadi artis terkenal, itu karena Yesus. Saya bisa jadi pengacara hebat, itu karena Yesus. Saya bisa jadi hakim yang hebat, itu karena Yesus. Bahkan saya bisa bertahan di tengah pandemik ini, itu semua karena Yesus Kristus. Ceritakanlah hari-hari ini Yesus Kristus kepada seluruh makhluk hidup di Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.